Jujur sebetulnya seminggu lebih yang lalu kami mengatakan tidak perlu lagi membahas pemilu tunda ataupun 3 periode ataupun apa namanya yang serupa, karena bagi kami tidak perlu, ya, tutup buku sudah, kita tutup pembahasan ini, dan kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menko Polhukam dalam diskusi baru yang saja sangat yang menarik mengatakan ini bahwa mengenai semua pemilu tahapan pemilu 2024. akan dijalankan. Terima kasih Artinya kepada tidak ada yang menunda pemilu. Jadi sangat jelas. Lanyala, Pertanyaan selaku ini Ketua DPD yang akan memberikan webinar pengantar kali dalam ini diskusi kita. adalah Demikian juga pertanyaan kepada Mbak oratoris, Wiwi ya. yang Sudah akan jelas memberikan jawabnya. sambutan Pemilu dalam acara 2024 ini. wajib dilaksanakan. Terima kasih pula tepat kepada waktu. seluruh narasumber dan moderator serta para guru besar, para doktor, para cendekiawan dan seluruh peserta. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kita harus selalu mulai dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah? Ini supaya acara kita ini jadi ibadah buat kita, insya Allah. Selanjutnya, mangga Mbak Wiwi untuk memberikan sambutan, Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Jana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Israfil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menghadiri acara webinar series menyongsong pemilu 2024. Yang saya hormati tentunya yang akan hadir nanti adalah Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti. Terima kasih ya, sudah akan hadir nanti insya Allah. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, khususnya Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Ahmad Baidowi, Profesor Nuriyah Nurdin, Profesor Alimun Hanif, dan nanti juga Dr. Burhanuddin Muhtadi, serta moderator handal kita, Profesor Asep Saiful Muhtadi dan Dr. Nino Fiartasiwi. Para senior, guru besar, dan doktor, serta intelektual insan cita yang hadir dalam acara webinar malam ini, Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita senantiasa hadir ya tiap minggu malam melalui webinar yang membahas isu-isu krusial, aktual terkait bidang-bidang sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, hukum, pendidikan, dan internasional, isu-isu internasional. Dan host ya webinar Forum Guru Besar dan Doktor ini adalah Kang Sujana Sulaiman atau yang biasa dipanggil Kang Jana. Terima kasih banyak Kang Jana atas terselenggaranya acara webinar ini. Menyongsong pemilu 2024, Bapak Ibu yang saya hormati, Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita juga akan menyelenggarakan webinar series ya, membahas topik-topik hangat seputar persiapan pemilu 2024, kesiapan partai politik dan kemungkinan pola koalisi yang terbangun, munculnya para calon dalam Pilpres juga akan dibahas, politik hukum dalam pemilu dan peran civil society dalam menyukseskan pemilu juga akan kami bahas. Semua pembahas ini yang khusus untuk webinar malam ini menjadi tentunya pembahasan malam ini kita ikhtiarkan ya untuk memberikan kontribusi konkret ya agar pemilu 2024 berlangsung free and fair, jujur dan adil, kompetisi yang sehat dan berakhir dengan satu hasil pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan meminimalisasi distorsi
atau praktek-praktek buruk yang menghalalkan semua cara, sehingga menyulut kerusuhan karena pemilunya dianggap curang. Insya Allah pemilu 2024 menjadi pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan penuh keadaban. Pemilu 2024 kita harapkan menjadi tiang panjang bagi Indonesia untuk memiliki ketahanan politik yang mantap dan mampu menjadi bekal terwujudnya Indonesia Emas 2045 dan beyond tentunya. Pemilu 2024 jadi atau ditunda. Jadi malam ini webinar akan membahas itu. Jujur sebetulnya seminggu lebih yang lalu kami mengatakan tidak perlu lagi membahas pemilu tunda ataupun 3 periode ataupun apa namanya yang serupa, karena bagi kami tidak perlu, ya, tutup buku sudah, kita tutup pembahasan ini, dan kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menko Polhukam, ya, baru saja yang mengatakan bahwa semua tahapan pemilu akan dijalankan. Artinya tidak ada yang menunda pemilu. Jadi sangat jelas. Pertanyaan ini untuk webinar kali ini adalah pertanyaan oratoris, ya. Sudah jelas jawabnya. Pemilu 2024 wajib dilaksanakan tepat waktu. Taruhannya terlalu besar bila pemilu ini ditunda. Bukan hanya untuk demokrasi itu sendiri, tapi yang lebih penting dari itu adalah dampaknya terhadap model sirkulasi suksesi dan kepastian hukum ketatanegaraan kita, dan dampaknya terhadap kualitas kehidupan politik Indonesia. Jadi sangat dalam. Ini taruhan bagi kita semua. Artinya tunda pemilu akan merugikan kita, rakyat Indonesia. Dan wacana ini seharusnya sudah ditutup dan tidak perlu dibahas lagi. Namun kesepakatan untuk menutup isu tunda pemilu malah dilanjutkan oleh pencetusnya dengan aktivitas baru, mengundang KPU dan Bawaslu untuk bahas tunda pemilu. Nah, ini tidak hanya menggelikan, tapi ini menimbulkan, ya, satu tentunya ketidakpercayaan publik akademis. Hal tersebut justru menyulut keprihatinan publik akademis dan aktivis semakin dalam tentunya. Kovadis Indonesia dengan tunda pemilu. Mengapa suara mayoritas publik akademis, para tokoh, panutan rakyat, dan bahkan suara lembaga tinggi negara seperti DPD RI tidak dihiraukan? Beberapa pertanyaan tersebut yang insya Allah akan dijelaskan oleh para narasumber yang notabene adalah ahlinya, ya, terkait pemilu. Para narasumber malam ini tidak hanya dari elit partai yang sedang berada di lembaga tinggi negara, baik itu di DPR RI, DPD RI maupun MPR RI, tapi juga akademisi dan surveyor, ya, Mas Burhanuddin Mutadi, surveyor yang sangat dikenal publik. Saya mengucapkan selamat berwebinar. Semoga webinar ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan para pengambil kebijakan. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Siti Juhro yang sudah memberikan pengantar dalam diskusi kita malam hari ini. Sampai saat ini Ketua DPD RI belum hadir. Beliau sebenarnya sudah mengirimkan bahan untuk beliau sampaikan kepada kita sekalian. Kita tunggu saja barangkali. Selanjutnya diskusi kita akan dipimpin oleh 2 orang, satu Prof. Asep Saiful Muhtadi dan Nino Fiardasibi, PhD. Nah, kepada keduanya kami persilahkan. Mangga Kang Asep sama Mbak Nino. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicaraan di seputar politik ini memang seringkali menarik perhatian banyak orang, ibaratnya nasi padang lah. Semua orang semua orang dapat mengkonsumsinya.
Jadi politik itu bukan hanya hak orang-orang yang belajar ilmu politik saja, atau bukan hanya para pimpinan partai, tapi semua orang terlibat dalam politik. Bahkan dalam politik itu, di rumah tangga saja ada politik, apalagi dalam negara. Pengantar Prof. Setiojuro menggambarkan begitu optimisnya bahwa pemilu akan dilaksanakan tahun 2024. Karena memang itu amanat konstitusi. Tetapi pada saat yang sama, kerikil-kerikil itu terjadi juga, dan itu diperankan oleh pemeran negara juga. Jadi apakah itu dianggap sepele? Tidak juga bisa dianggap sepele. Jadi kemungkinan ditundanya juga masih masih debatable ya, masih diperdebatkan. Jadi semua masyarakat Indonesia sekarang masih menunggu-nunggu. Nah, apakah diskusi insan cita ini dapat mempengaruhi kesimpulan ditunda atau tidak ditunda? Walau alam, ini tergantung pada para pemeran negara ini. Dan diskusi kita kali ini juga akan menghadirkan para pelaku negara, para politisi, para akademisi yang concern dengan persoalan-persoalan politik, khususnya bidang pemilu ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber. Sambil kita menunggu keynote speech-nya dari Ketua DPD, kita akan lanjutkan saja dengan menampilkan para narasumber, yaitu Bapak Dr. Hidayatul Wahid. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of